Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harina Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dilancarkan segala urusannya. Semoga mbak-mbak semuanya terlindungi dari bahaya apapun itu. Semoga mbak-mbak semuanya dijaga selalu hatinya, pikirannya biar terus waras nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, ngomongin tentang kewarasan, kita sebagai PRT tentu mbak-mbak semuanya ini untuk menjaga keseimbangan kewarasan kita, banyak hal yang sampean lakukan. Pasti itu sampean nggak mungkin nggak memiliki masalah hidup, entah itu masalah dengan majikan Anda, pasangan Anda, suami Anda, anak Anda, bahkan ortu. Kemudian ditambah lagi masalah kerjaan, kemudian majikane sampean hoyin cim, tentu kui nguras pikiran sampean, mbak, energi sampean. Dan lek enggak bener-bener sampean bisa ngontrol, kita iso stres, yo enggak. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang permasalahan kedua ya, Yanti yang di Taiwan. Kemudian yang pertama ini adalah permasalahan salah satu TKW yang kerja di negara Hong Kong. Jadi silakan disimak videonya sampai habis hanya ini. Jadi aku membaca sebuah VT. Jadi VT ini sebenarnya 2 minggu yang lalu, tapi ada yang beredar kemarin. Jadi ini mungkin saling berkaitan kan kawan. Jadi cerita nih, iki ada TKW Hong Kong, iki jeruk makan jeruk, artinya lesbong lah. Tidak diketahui berapa lama mereka menjalin hubungan, tapi intinya mereka menjalin hubungan iki suka sama suka, dan itu sudah biasa dan sering terjadi ketika di negara Hong Kong. Jadi udah bukan sesuatu hal yang wow banget ya kalau mbak-mbak itu kerjaan di negara Hong Kong. Itu sudah menjadi pemandangan kita dan itu wis terbiasa kitanya. Kasus-kasus penipuan yang dialami oleh sepasang jeruk-jeruk ini sering terjadi. Hutang numpuk, kemudian si salah satunya kemudian menikah dengan orang lain, kemudian salah satunya mau sadar, seperti itu sering terjadi. Nah, kali ini ceritanya nggak seperti itu, mbak. Jadi mereka itu menjalin hubungan di negara Hong Kong. Dapat berapa lama ikui nggak disebutkan, tapi di dalam perjalanan pacaran mereka, si salah satu ceweknya iki mengandung, jadi hamil kan kawan. Nah, ketika hamil, salah satu pasangannya ini tentu nggak terima. Kowe kan pacarku, kamu hamil sama siapa? Ya pasti sama cowok. Masalahnya siapa? Majikannya, pacarnya, atau garangan di Hong Kong, atau memang sama nehi-nehi? Iki nggak jelas siapa. Karena ada nih, ketika ada pasangan seperti itu, kemudian nanti terjadinya perang dunia kedua. Nah, ini salah satu mencari pelampiasan dengan cara minum dan kemudian sampai teler di tengah jalan. Karena ditemukan oleh mereka laki-laki yang hidup belang, itu juga ada. Nah, bisa saja terjadi seperti itu, atau memang salah satu dari mereka itu memiliki pasangan cowok tadi, sehingga si pasangannya ini sampai hamil. Ketika nggak terima itulah akhirnya si yang hamil tadi iki mencoba untuk menggugurkan kandungan. Jadi menggugurkan kandungan, datanglah ia ke rumah sakit di Hong Kong. Karena kehamilannya iki masih boleh untuk digugurkan, jadi tidak melanggar aturan di negara Hong Kong, kecuali kalau memang melebihi batas maksimal dilarang menggugurkan. Ini sekitaran 6 bulan itu sudah tidak boleh. Tapi kalau 6 bulan ke bawah itu masih boleh kan kawan digugurkan. Nah, Mbak Eki pengen yang menggugurkan, sehingga dia datanglah ke rumah sakit. Tetapi naas, ketika dia pengen menggugurne, ternyata dia pendarahan kan kawan, sampai dia meninggal dunia. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan sedang mau menggugurkan kandungannya, entah itu dengan siapa. Nah, di dalam kasus seperti ini
apa sih hikmah yang bisa diambil? Tentu kan kawan semuanya lek niat kerja ning luar negeri tetap hati-hati, jaga kewarasan. Pokoknya lek sampai niat kerja ning luar negeri, fokus kerja ning luar negeri. Lek seandainya sampai memang sudah nggak betah pengen pacaran dengan cowok, ya wis sampai balik ning Indonesia. Karena ketika sampai nanti pacaran di sana, kuwi dampaknya besar. Salah satunya ya kuwi meteng. Ketika sampean tidak memakai pil KB. Kemudian yang kedua nggak memakai kondom. Engko ya ujung-ujungnya ya kuwi meteng. Sampean meteng, sampean bingung. Ada majikan yang nggak terima, langsung mengintermin sampean. Kecuali sampean bekerja kuwi lebih dari 6 bulan. Majikan tidak bisa mengintermin. Tapi kalau masih 8 bulan atau 6 bulan ke bawah, kui masih bisa diinterminikan kawan, tetapi dapat hak penginterminatan atau uang gaji interminitan. Tapi sekali lagi saman kan rugi, wes neng gini PT udah lama, kemudian nunggu majikan udah lama, turun visanya udah lama, nunggu turun visanya lama, tapi sampai di Hong Kong cuman dapat anak tadi kemudian sampean pulang. Jadi hati-hati lain kali. Iki yang pertama. Kemudian kawan kita bahas kasus yang kedua. Jadi ki ceritane saya lagi heboh-heboh dari kemarin. Sebenarnya aku malas membahas kasus seperti ini karena nggak perlu menurut aku, itu hak masing-masing Mbak E. Tapi yang menurut aku memang perlu dibahas ketika iki menyangkut orang tuanya. Apa sih kita bahas? Jadi ceritane iki ono TKW Taiwansan yang bernama Yanti iki menggegerkan dunia sosmed, gak hanya nih Facebook, YouTube, tapi nih TikTok. Jadi Mbak Eki salah satu TikToker yang lumayan terkenal, yang memiliki pengikut banyak juga. Kemudian view dia itu lumayan tinggi kan kawan, karena memang dia selain memperlihatkan baju dia yang metetet, kemudian celana dia yang terbuka metetet pun, dia juga goyangan erotisnya juga oke. Sehingga itu yang membuat mbak-mbak, mas-mas gak hanya di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, tapi di Indonesia ini juga penasaran untuk melihat yang lagi rame, yang lagi viral iki opo sih, sopo sih jenenge Yanti sing konon katanya yang duduh nih hutan belantara dia di live TikToknya. Ya bener, Mbak Eki nduduhne hutan belantaranya ketika dia live TikTok dengan tujuan biar mendapatkan gift paus. Apakah ada yang kayak gift paus? Ada, yaitu emas yang berinisial M. Dan emas iki memang pernah viral kemarin. Permasalahan dia ini dalam satu kali liburan ke Taiwan dia memiliki pacar mengencani 2 cewek. Bahkan dia juga memiliki pacar di Hong Kong. Nah emas iki loh saya nyawer si Mbak Yanti iki dengan gift paus tadi. Berapa sih harganya? Murah kok Mbak. Itu kalau sampai dibagi-bagi kemudian dikurang-kurangi dari 500, 300, 210 cuman tersisa 150.000 rupiah loh Mbak. Cuman itu aja. Apakah memang dia iki sengaja sekali memperlihatkan hutan belantara bukan pengen mendapatkan ikan paus, mungkin pengen mendapatkan pengikut yang banyak atau pengen lebih terkenal lagi, orang tuh melihat dia merasa kasihan. Kan ada nih seseorang yang apabila memang sejak awal dia iki banyak masalah, stres, ketika banyak masalah, stres, akhirnya dia mengungkapkan dengan jalur yang seperti ini, yang gak baik untuk ditonton, bahkan merusak dirinya sendiri hanya untuk melampiaskan kekesalan di masa lalunya. Gak tahu apa yang dihadapi di masa lalunya. Tapi intinya ada loh perempuan yang menyakiti diri sendiri iki untuk mengurangi rasa sakitnya di masa dulu. Jadi dengan cara seperti itu, seperti Mbak Yanti ini, goyang erotis, kemudian menjual dirinya sendiri, kemudian sampai goyang-goyang seperti itu, kemudian sampai memperlihatkan hutan belantaranya dia di sosmed. Tujuannya yaitu
untuk mengurangi rasa sakitnya di masa dulu. Nah, apa yang kita bahas? Yang kita bahas itu adalah ketika warga Indonesia sana yang mengetahui berita viral kemudian mendatangi rumah Mbak Yanti yang berada di daerah L. Kemudian di situ di video rumah dimasukkan ke TikTok, iki lo rumah Mbak Yanti, rumah orang tua Mbak Yanti. Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua si Mbak Yanti. Nah, netizen yang kurang kerjaan menurut aku. Yang salah itu Mbak Yanti, kenapa harus melibatkan orang tuane Mbak Yanti? Lek sampean pengen menghakimi, lek pengen bully Mbak Yanti, kenapa harus melibatkan orang tuanya? Karena orang tuanya nggak salah. Orang tuanya dulu sudah pernah menasihati. Bahkan pernah katanya sampai pindah rumah karena dia malu. Tapi tetap aja sejak di Indonesia sebelum berangkat ke Taiwan, Mbak Yanti itu memang seperti itu. Intinya orang tuanya sudah menasihati, tetapi Mbak Yantinya itu memang memiliki sikap yang melawan terhadap orang tuanya. Terus sampai memvideo orang tuanya, kemudian viral kanin totok. Yang salah dan kurang kerjaan itu adalah kalian semuanya. Karena orang tua kuwi nggak salah. Ada kasus juga yang dimana memiliki hutang bank, kemudian yang hutang itu adalah anak itu. Gak ada sangkut pautnya dengan orang tua, tapi Anda terus melawan orang tua yang hutang bank, yang tidak tahu menau uang itu buat apa. Padahal buat garangan si Mbak E. Nah, orang tua di kampung itu didesak terus sampai meninggal dunia. Terus siapa yang disalahkan dalam posisi ini? Bagaimana kalau Anda terus menghakimi orang tuanya si Mbak Yanti, kemudian memviralkan, sampai mewawancarai, kemudian sampai terjadi apa-apa sama orang tua Mbak Yanti? Apakah Anda yang mau disalahkan atau bagaimana? Maunya Anda bagaimana? Jadi netizen kuwi sama aja kepo, juga sama aja terlalu ikut campur masalah orang. Padahal kuwi yang salah nggak semuanya, nggak orang tuanya, tapi salah satu anak dari orang tua tersebut. Mbak Yanti udah dewasa dan udah berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Kalaupun dia memilih yang buruk, kuwi nggak ada sangkut pautnya dengan orang tua. Itu aja intinya. Jadi kawan-kawan semuanya yang sepal sepil rumah Mbak Yanti, tolong untuk dihapus. Jangan sampai Anda mendatangi rumahnya Mbak Yanti di Indonesia hanya untuk Anda mendapatkan pengikut, kemudian view yang banyak di TikTok Anda maupun di YouTube Anda. Jangan sampai Anda melakukan wawancara orang tua, kasihan. Apa bedanya Anda sama Mbak Yanti ketika Anda melakukan seperti itu? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.